Ya, baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, selamat datang, selamat kita berjumpa kembali di tempat ini untuk kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, roh dan jiwa kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian kepada Dia Yesus, selamat di bagiku. Haleluya. Bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Diangkatku jadi anaknya, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kita ulangi dan saya jemput Tuhan kepada Dia. Ya Yesus, selamat tiba itu. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dan dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Terima kasih atas perkataan perlindungan Tuhan kepada kami. Tuhan telah menyertai kami dan serta kami masing-masing. Tuhan tibakan kami di sini di tempat ini. Sehingga kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang pertama menyatakan bangkit serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya, kita buat iblis kebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit suka nama Yesus, bangkit suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Buat iblis kebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita katakan bangkit surga nama Yesus. Bangkit surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Yesus, Yesus di atas segalanya. Ada sukacita? Ya, mari kita angkat pujian kita yang kedua yang mengatakan, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia, untuk menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita ulangi pujian ini dari awal. Menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dapat silakan untuk duduk kembali. Pujian kita sampai di sini dan kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu roh pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Dan mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kita mau naikkan pujian penyembahan. Kita mau katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu.
di tanganmu, tentulah seluruh kehendakmu, bakalah sesuai rencanamu untukmu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita mengenal dari Allah bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan berapa kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku apa dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, bakalah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu dan hamba Tuhan kami silakan. Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, amin, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, dalam segenap jalanku, amin Tuhan, segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau hidup kami semakin hari semakin dibentuk menjadi serupa seperti yang Tuhan inginkan, menjadi seperti Kristus. Tuhan, bentuk hati kami lewat firman-Mu yang akan kami dengar, pekerjaan daripada Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami merindukan Tuhan supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih daripada firman Tuhan boleh berakar, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat, dan hidup kami boleh berdampak dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar?
luar biasa. Haleluya. Ya, kita mesti tetap semangat Ya, amin. jalani hari-hari ini karena Tuhan senantiasa setia, Dia baik, Dia mengasihi setiap anak-anaknya. Oke, hari ini jemaat Tuhan, kita kembali di minggu yang pertama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan belajar tentang bagaimana kita mengatasi emosi negatif, ya. Temanya adalah mengatasi emosi negatif, ya. Ayat yang akan kita baca dalam firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, seperti biasa saya akan membaca ayat yang ke-1, nanti jemaat akan membaca ayat yang kedua, kita membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-8. Oke ya, sudah siap? Amin. Ya. Yang pertama, ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang Tuhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Ayat 3. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan, ambillah ambillah nyawaku, nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika Ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berlari pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka ia lalu ia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yang ini gunung Hor. Ya, sekarang kalau kita lihat kisah Elia tadi ya, sekarang pertanyaannya begini, apa itu emosi negatif? Emosi negatif itu adalah perasaan atau respon hati yang timbul yang disebabkan oleh tekanan, yang disebabkan oleh ancaman, bahkan kekecewaan, dan juga disebabkan oleh hal yang tidak menyenangkan. Dan oleh karena hal-hal itu membuat kita disebut negatif itu karena hati kita tidak nyaman dengan hal-hal yang dialami, yang kita hadapi pada saat tekanan itu datang. Nah, contoh daripada emosi negatif ini adalah marah, betul ya. Kemudian seperti yang umum, takut dan cemas. Dan juga sama seperti emosi negatif yang lain, ada perasaan sedih, ada perasaan rasa bersalah, dan juga ada putus asa. Itu adalah emosi negatif yang dialami umum oleh semua orang. Jadi perasaan itu muncul tiba-tiba. Waktu kita menghadapi tekanan dan menghadapi hal-hal yang negatif, sehingga yang muncul emosi kita juga turut negatif dengan
hal yang kita alami. Nah, kita tahu bahwa bukan hanya orang-orang dunia, orang Kristen, bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami hal demikian. Kalau kita lihat tadi adalah Nabi Elia, ya. Nabi Elia juga mengalami emosi negatif, yaitu dia menderita, mengalami rasa putus asa. Dan saking putus asanya Nabi Elia, dia minta kepada Tuhan supaya dia mati aja. Berarti kan ini sebuah emosi negatif yang sampai ke hal yang depresi, gitu ya, tekanan yang merupakan depresi yang dia alami. Daud juga pernah mengalami hal yang demikian. Dalam kitab Mazmur, dia sering menuliskan tentang kesedihan hatinya, tentang kekhawatirannya, ketakutannya yang dia alami. Kemudian juga kita lihat Ayub juga pernah mengalami kondisi di mana dia sakit parah, dia kehilangan banyak hal, keluarganya, kemudian anak-anaknya, hartanya, sampai dia mengutuk hari kelahirannya. Itu gambaran daripada orang-orang yang mengalami emosi negatif, tekanan yang begitu besar, ya. Demikian juga kita lihat contohnya Musa. Musa juga seorang yang disebut yang memiliki hati yang lemah lembut. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang memiliki hati yang selembut hatinya Musa. Tapi waktu dia terpancing, dia marah dengan sikap daripada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Akhirnya karena kemarahannya, sikap emosi negatifnya dia munculkan, dia terbawa dengan sikapnya itu. Akibatnya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah, jadi emosi negatif ini yang muncul ini harus kita atasi supaya tidak berdampak buruk atas hidup kita. Kalau kita terbawa dengan emosi-emosi negatif dan kita membiarkan menguasai hidup kita, dampaknya ini akan berdampak tidak baik bagi kehidupan kita. Bisa mengganggu kesehatan kita, bisa juga membuat kita menjadi putus asa. Bahkan kita juga bisa mengambil sebuah keputusan bunuh diri, gitu ya. Tidak lagi bilang, udah hidup ini udah sampai di sini aja, saya tidak mau melanjutkan hidup. Itu karena kita terbawa dengan emosi negatif. Nah, iblis akan buat emosi-emosi itu membuat kita merasa tidak ada lagi pengharapan. Iblis akan buat kita sampai kita berputus asa. Oleh sebab itu, waktu ada emosi negatif itu, lebih cepat kita tangani, kita atasi, itu lebih baik. Jangan izinkan sampai menguasai hidup kita. Kalau sampai menguasai, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Nah, dari slide yang kita lihat di sini, bahwa Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dalam pelayanannya itu dipakai Tuhan luar biasa. Jangan diragukan lagi lah soal Elia, ya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Namun dia juga bisa tertekan dan terjerat dalam depresi serta emosi yang negatif. Karena saya katakan emosi negatif ini wajar, umum dialami oleh setiap orang. Tapi bagaimana kita mengatasinya itu yang penting, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Elia baru saja melakukan perkara yang besar, pekerjaan yang besar, yaitu dia membunuh sekitar 450 Nabi Baal. Dia tantang Nabi-Nabi Baal yang menyembah kepada berhala. Dia buktikan bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang sesungguhnya. Dan dia melakukan mujizat yang luar biasa, menurunkan api dari langit. Dia minta hujan turun. Ini suatu hal yang luar biasa. Sedangkan Nabi-Nabi Baal minta kepada Tuhannya sampai melukai, menyakiti tubuhnya, hal itu tidak dapat dijawab oleh Tuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang benar. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sekalipun Elia melakukan pekerjaan perkara yang besar dan luar biasa, dia pun bisa terjerat dalam sikap hati depresi karena dia mengizinkan emosi negatif menguasai hidupnya. Penyebabnya adalah apa? Penyebabnya yang bisa kita lihat ada dua hal aja. Yang pertama adalah faktor
eksternal. Eksternal itu yang berasal dari luar. Bisa itu lingkungan, bisa itu sosial. Ya, eksternal itu contohnya adalah tekanan hidup. Elia mengalami ancaman pembunuhan. Dengan kalau kita baca tadi, waktu Elia melakukan pekerjaan perkara yang besar, Raja Ahab memerintahkan kepada Isabel untuk menyuruh utusan membunuh Elia. Jadi waktu surat itu disampaikan kepada Elia, ini sebuah ancaman pembunuhan bagi dirinya, dia merasa takut. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat penyebabnya tekanan hidup adalah dia mengalami ancaman yang berasal dari Isabel. Kemudian yang faktor eksternal yang lain adalah rasa kesepian, atau dia merasakan kurang dukungan secara sosial. Dia mengalami emosi negatif karena tidak merasa ada yang mendukung dirinya. Dia merasa sendirian. Bahkan dia merasa tidak ada yang peduli dengan dirinya. Dia berkata bahwa dia seorang diri di hadapan Tuhan mempertahankan iman kepada Tuhan. Sedangkan dia lihat bangsa Israel, dia melihat yang dia harapkan itu, misalnya kan dia mengharapkan memang bangsa Israel untuk bertobat. Tapi bangsa Israel sebagian sudah bertobat gitu ya, melihat peristiwa besar yang dilakukan oleh Elia. Tapi yang dia harapkan adalah Ahab sebagai raja itu punya reaksi untuk bertobat. Waktu dia lihat bahwa Ahab memerintahkan Isabel untuk menyuruh utusannya untuk membunuh Elia, dia merasa sendirian. Apa yang merupakan ekspektasinya, apa yang merupakan harapannya supaya Raja Ahab bertobat itu tidak terjadi. Ini yang disebut dengan faktor eksternal. Dia merasa sendirian, kesepian. Nah, hati-hati dengan sikap sendirian dan kesepian. Itu bisa menimbulkan emosi-emosi negatif. Kalau kita lihat Nabi Elia ini muncul di dalam kitab 1 Raja-Raja ini, di dalam kisahnya ini muncul secara tiba-tiba. Tidak pernah kita lihat atau diberitahukan dalam Alkitab bahwa Nabi Elia ini berasal dari keluarga mana. Orang tuanya siapa, ayah ibunya siapa, dari turunan yang mana tidak pernah tertulis. Dikatakan bahwa ada seorang nabi yang bernama Elia dari Tisbe, dikatakan begitu. Jadi tidak tahu latar belakang keluarganya. Nah, ini membuktikan bahwa Elia ini seakan-akan tampil seorang diri sejak dari mulanya sebelum dia jadi nabi. Dan setelah dia menjadi nabi, tekanannya semakin besar karena iblis tahu kelemahan-kelemahan seseorang. Iblis melihat latar belakang Elia, seorang yang sendirian. Dan itu menjadi senjata dia untuk membuat Nabi Elia juga merasa sendiri, sepi, kesepian. Nah, itu hati-hati ya faktor eksternal yang demikian. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor internal. Internal itu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, faktor eksternal yang dialami oleh Elia adalah dia mengalami kelelahan fisik dan mental. Jadi waktu dia terima surat dari utusan Isabel bahwa dia akan diancam untuk dibunuh, dia takut. Dia ajak bujangnya untuk pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Dan sampai di Beersheba, dia tinggalkan bujangnya. Dia jalan lagi masuk ke padang gurun. Seharian perjalanan dia lari dalam ketakutan. Nah, orang yang takut ini kan, kalau dia lari dari misalnya kejaran atau ancaman, tentunya bukan masalah fisik saja ya, yang capek ya, yang lelah, tapi juga mentalnya sedang down, sedang putus asa. Jadi orang yang lelah secara fisik dikatakan bahwa itu nggak seberapa dibandingkan orang yang sedang mengalami kelelahan secara mental. Ini lebih parah gitu ya. Jadi faktor internal yang dialami oleh Nabi Elia, dia mengalami kelelahan fisik dan mental. Yang kedua adalah dia punya pikiran negatif.
pola pikir yang negatif. Dia merasa gagal menjalankan tugas. Harapannya adalah supaya Raja Ahab itu bertobat. Karena dia harapkan pemimpinnya ini bertobat. Tapi yang diharapkan itu tidak terjadi, di luar dari ekspektasinya. Dan itu membuat dia punya pola pikir yang salah. Nah, kita juga orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan punya ekspektasi yang berlebih, mengharapkan sesuatu yang lebih. Padahal bagi Tuhan, ya, melalui perkara besar yang dilakukan oleh Nabi Elia, bangsa Israel bertobat hatinya. Dan itu cukup. Amin. Tapi Elia melihat dari sisi yang berbeda dengan sisinya Tuhan. Dia harapkan rajanya yang bertobat. Tentu ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan. Nah, seringkali kita punya ekspektasi yang berlebih, sehingga kita merasa gagal. Padahal ukuran kegagalan itu bukan ukuran manusia. Amin. Ukuran kegagalan itu adalah, yang paling penting adalah kalau Tuhan mengatakan gagal, baru kita gagal. Tapi selama Tuhan mengatakan baik apa yang kau kerjakan, kita kerjakan, kita lakukan. Sekalipun tidak seperti yang kita harapkan. Jadi jangan terpengaruh, karena iblis akan membuat berbagai macam cara untuk mengatakan bahwa lihat tuh, Tuhan gak peduli dengan kamu. Apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu tabur, apa yang sudah kau kerjakan, bagi Tuhan tidak ada hasil. Nah, kita harus mensyukuri hal-hal kecil yang kita terima, itu semua dari Tuhan. Amin. Kalau kita belum mendapatkan hal yang kita harapkan, ada waktunya Tuhan. Cara Tuhan berbeda dengan keinginan kita, caranya kita sendiri. Ya, nah, jadi di sini Elia merasa dirinya itu gagal. Dia merasa lebih buruk daripada nabi-nabi yang sebelumnya, nenek moyangnya. Dikatakan nabi-nabi yang lain hebat. Sekali dia menyampaikan pesan Tuhan, rajanya bertobat, rakyatnya bertobat. Tapi dia menyampaikan perbuatan yang sangat luar biasa, dia lihat rajanya gak bertobat. Dan itu membuat dia merasa bahwa dia gagal. Dan tentunya iblis berhasil menanamkan rasa putus asa dalam diri, yang membuat akhirnya dia menganggap seakan-akan Tuhan itu tidak peduli dengan dirinya, dengan pelayanannya, dengan pekerjaannya, dan dengan kehidupannya. Jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya Tuhan telah menunjukkan kepedulian. Kita lihat nanti ayat-ayat berikutnya. Ya. Nah, jadi di sini kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, Dia tetap ada bersama dengan kita. Ya. Nah, jadi kita akan belajar, kita akan lihat bagaimana Elia bisa keluar dari jerat depresi dan emosi negatif. Ya, yang pertama yang bisa kita belajar melalui peristiwa ini adalah, yang pertama, Elia mengatasi masalah depresi dan emosi negatifnya dengan berhenti. Apa maksudnya berhenti? Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita lihat ayat yang keempat. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mari kita lihat slide-nya. Ya. Nah, Elia mengakui kelemahannya dan menyatakan isi hati kepada Tuhan. Mengakui kelelahan adalah awal dari pemulihan dalam hidup Elia, dan tentunya atas hidup kita juga. Elia tidak pura-pura kuat, tapi dia belajar jujur tentang keadaan yang dialaminya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Elia yang berjalan seharian di padang gurun dalam kelelahan karena dia
merasa takut, ya tentunya fisiknya dan mentalnya juga sedang down, sampai tiba di satu tempat di bawah pohon ara, dan dia duduk di bawah pohon ara. Kemudian setelah dia tiba di situ, dia berhenti. Maksudnya dia nggak melakukan perjalanannya lagi. Dia duduk di pohon ara ini. Ini artinya dia pause, dia berhenti dari keadaannya. Dia nggak lari lagi, tapi dia berhenti, dia beristirahat. Jadi di sini kita belajar, ya. Waktu kita sedang mengalami depresi, kita sedang mengalami emosi-emosi negatif yang muncul, yang harus kita lakukan adalah kita jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Betul? Ada waktunya kita harus berhenti. Seorang pelari, kalau dia sudah, misalnya dia mengikuti sebuah perlombaan lari maraton, dia nggak biasa nih ikut lari maraton. Saya pernah lihat ada video orang yang ngajak temennya lari maraton, sedangkan dia ini atlet, temennya ini bukan atlet. Jadi waktu lari, temennya ini udah kelelahan. Si yang orang yang atlet ini mengatakan, ayo lari terus. Tapi ternyata temennya udah gak kuat. Melangkahkan kakinya aja udah seperti langkah yang berat. Akhirnya dia tinggalkan karena ada keluarga dari temannya itu yang ada di dalam acara lomba lari maraton itu. Akhirnya bilang, udah lari aja, maksudnya jalan aja terus. Sedangkan temannya ini sudah kelelahan yang luar biasa. Nah, tentunya temannya ini membutuhkan disebut dengan berhenti atau istirahat. Sebab kalau dia paksakan dirinya, ini akan membahayakan hidupnya. Ya. Nah, jadi di sini ada waktu-waktu dalam hidup kita. Kita harus berhenti. Berhenti ini artinya tanda kutip. Apa arti berhenti yang dimaksud daripada peristiwa ini? Berhenti ini berarti kita harus cari waktu untuk beristirahat. Cari waktu untuk hening. Cari waktu untuk menarik nafas yang dalam. Amin. Jangan paksakan untuk berlari. Jangan paksakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membebani, yang memberatkan hidup. Nah, waktu-waktu itu kita ambil waktu untuk tentunya sendirian dengan Tuhan. Waktu istirahat terbaik bagi orang Kristen adalah sendirian dengan Tuhan. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Di tengah begitu banyak emosi, begitu banyak tekanan, begitu banyak hal-hal yang membuat kita putus asa, kita down. Kita tahu ini waktunya kita harus mendekat kepada Tuhan. Jangan kita malah merasa, wah ini situasinya sudah kacau, keluarga mungkin sudah kacau, ya segala hal yang kita lihat semuanya serba salah, semuanya mulai gak benar, semuanya berjalan hal-hal yang tidak baik. Kita malah memaksakan diri, kita malah menyibukkan diri dengan hal-hal kita bahkan sebenarnya itu lari dari kenyataan. Padahal di waktu-waktu itu sebenarnya Tuhan menunggu kita. Amin. Tuhan menginginkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita sendirian dengan Tuhan. Supaya jiwa kita disegarkan kembali, hidup kita dipulihkan kembali. Kita harus berhenti dari kegiatan-kegiatan rutinitas yang menyibukkan diri kita. Dan kita harus kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Slide berikutnya. Elia mengalami kelemahan, ya, dan menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Mengakui kelelahan itu adalah pemulihan, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Elia menyatakan isi hati secara jujur kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengarkan isi hati dari setiap kita yang jujur kepada Dia. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 9 berkata apa? Mazmur 62 ayat 9, mari kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-9. Yang ke-9 ya. 62 ayat yang ke-9.
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Amin. Kita mau percaya kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Amin. Harus ya. Dan setelah kita percaya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Karena Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi yang harus kita miliki adalah tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi berat, dalam situasi sulit, kita harus tetap percaya dan curhat. Amin. Curahkan isi hatimu. Banyak kali kalau kita mengalami tekanan, kita ini curhat. Tapi curhatnya bukan kepada Tuhan. Curhatnya kepada my bestie. My bestie. Wah, saya mesti curhat nih. Saya butuh orang untuk mendengarkan cerita saya ini udah segunung nih. Ayo nih, saya mau cerita. Ayo kita ketemuan, saya mau cerita banyak. Nah, sering kali kita mau menceritakan masalah kita kepada orang. Sedangkan orang juga terbatas. Amin. Kalau kita terkenal sebagai orang yang suka curhat, lama-lama orang juga, waduh, kalau dia misalnya mau ketemuan, kita udah tahu, wah, kayaknya ini mau curhat. Atau misalnya orang kita keseringan suka curhat terus, mau nelpon, kita udah berpikir asumsi negatif aja, jangan-jangan dia mau curhat. Oh, kalau dia mau curhat, saya mesti menyediakan waktu nih, minimal 1 jam, 2 jam. Ada loh teman saya yang saya tahu nih, kalau seandainya nelpon, saya tahu nih, pasti mau curhat. Wah, saya harus siapin waktu. Saya sebagai hamba Tuhan, ya kan tahu saya hamba Tuhan. Jadi saya mesti siapkan waktu sekitar 1-2 jam. Dan benar, kalau pas telepon, saya terima telepon, waduh udah curhatnya, cerita panjang lebar. Istri saya udah tahu, wah ini pasti mau curhat gitu ya. Jadi demikian. Kita boleh kita cerita kepada teman, sahabat, ya. Tapi kita tahu, mungkin itu hanya membuat kita lega sementara. Tapi jalan keluar terbaik menghadapi tekanan supaya kita tidak depresi adalah curhatlah kepada Tuhan. Sampaikan isi hati. Tuhan gak pernah marah dengan orang yang mau jujur kepadanya tentang keadaannya, ya. Jangan menganggap bahwa Tuhan itu kalau kita mau curhat, Tuhan udah menjauh duluan. Karena Tuhan udah tahu pasti kita mau cerita. Enggak. Orang lain bisa begitu, tapi Tuhan tidak pernah lari. Kita mau datang, mau curhat sampai 5 jam sekalipun, dia terbuka. Dia bersedia. Jadi hanya satu tempat yang merupakan tempat paling aman untuk kita curhat, yaitu Tuhan. Amin. Karena dia bersedia mendengarkan. Bahkan bukan saja mendengarkan, dia tahu dan dia mengerti kondisi, memberikan jalan keluar yang terbaik atas hidup kita. Ya. Nah, jadi di sini mari kita curhat kepada Tuhan. Ya. Nah, memilih berhenti sejenak untuk mencari Tuhan itu bukan berarti menyerah selamanya. Ada waktu untuk berhenti, karena di waktu kita berhenti disitulah kita akan mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Orang yang menanti-nanti di hadirat Tuhan, menanti-nanti di hadapan Tuhan, dia curhat, dia merindukan Tuhan, dia akan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Cuma pernah lihat Raja Wali kalau terbang? Itu kalau terbang itu dari tempat dia bisa terbang dengan kekuatan sayapnya itu sampai menembus awan. Di ketinggian yang sangat tinggi. Dia bisa menerobos badai sekali karena kekuatan sayapnya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, menerobos badai yang begitu besar sekali. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau kita berada dalam kekuatan yang daripada Tuhan, kita tidak menjadi orang yang lemah, lelah,
dan lesu. Rohanian kita akan senantiasa kuat. Kita akan siap menghadapi badai-badai hidup di tengah kehidupan kita. Salah satu contoh yang sederhana. Di sini tentu punya, ada yang mungkin punya laptop ini aja deh. HP. Semua di sini tentu punya HP ya. HP itu waktu kita beli ya, baterainya mungkin kita udah isi. Baterainya full. Kita pakai bisa seharian, betul kan? Kita pakai seharian. Terus setelah kita pakai seharian, ada waktunya baterai itu harus diisi kembali, dicas. Nah, waktu dicas inilah yang disebut dengan waktu berhenti. Amin. Baterai HP aja butuh dicas, supaya waktu dia dicas, dia bisa berfungsi kembali seperti tujuan semula. Apalagi hidup kita. Kita perlu juga dicas. Amin. Diisi kembali dengan energi yang baru. Berasal dari mana energi yang baru itu? Berasal dari Tuhan. Nah, kita ini sangat membutuhkan untuk diisi kembali dengan hikmat, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Baterai aja butuh, apalagi kita. Dialah, Tuhanlah sumber energi yang sejati yang kita sangat-sangat butuhkan. Tidak ada energi yang lain ya yang dapat membuat kita kuat. Kita mungkin mau cari tempat-tempat hiburan, nggak akan pernah terpuaskan. Kita tidak akan pernah dapat energi yang positif. Kalaupun dapat hanya sementara. Kita dengar lagu-lagu yang bersemangat, memotivasi diri kita untuk kita bisa menjadi orang yang kuat. Tapi itu semua sementara. Yang sejati, energi yang sejati itu hanya datang dari persekutuan kita kepada Tuhan. Jadi penting kita memilih untuk berhenti sejenak mencari Tuhan, mencari wajahnya Tuhan. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah mengatasi dengan makan. Amin. Makannya setiap minggu kita ada makan-makan. Enggak ada hubungan gitu ya. Tapi Elia mengatasi dengan makan. Dalam ayat 5 dan 6 kita lihat ayatnya. Dalam ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata begini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ya, ini sampai ayat yang ke-6. Nah, jadi di sini kita lihat, bisa kita lihat slide-nya. Tuhan itu peduli akan kebutuhan jasmani kita. Amin. Dia peduli. Waktu Elia sedang mengalami kelelahan, dia sedang mengalami masalah mental, putus asa, Tuhan juga peduli kebutuhan jasmaninya. Dia gak bisa bekerja, dia gak bisa mencari hal untuk bisa membuat dia bisa makan. Dia gak tahu karena dia ada di padang gurun tidak ada makanan. Kalaupun ada binatang yang harus dia buru. Sedangkan dia sedang lelah, dia sedang mengalami kecapean yang luar biasa. Tapi lihat, Tuhan peduli akan kebutuhan jasmani daripada Elia. Demikian juga Tuhan peduli akan kebutuhan jasmani setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Dia peduli. Nah, pemulihan emosi dimulai dengan memperhatikan fisik. Nah, dalam hal ini makan adalah cara yang paling utama untuk kita dapat mempertahankan kesehatan. Banyak kali orang yang sedang mengalami stres, sering kali kan dia lupa makan, betul kan? Saking stresnya, saking masalah yang dialaminya, dia udah gak bisa makan. Masa ada gangguan dalam pencernaannya bisa timbul, akhirnya dia tidak bisa makan. Jadi betapa berbahaya, tapi Tuhan peduli.
Yang dibutuhkan Elia adalah dia harus diberi makan oleh Tuhan. Jadi Tuhan peduli. Nah, Tuhan peduli untuk kesehatan Elia dan dia juga peduli kepada kesehatan kita juga. Dia akan memberikan makanan dan minuman kepada Elia melalui malaikat. Dan itu dimulai dari pemulihan fisik. Karena pemulihan fisik itu sangat berpengaruh terhadap pemulihan mental dan rohani daripada Elia. Oke, slide berikut. Pemulihan menyeluruh, yaitu rohani, mental, dan fisik itu berjalan bersama-sama. Ya, nggak bisa cuma satu-satu, enggak. Itu semua berjalan bersama-sama. Jadi jangan pernah abaikan istirahat dan kesehatan fisik saat mengalami tekanan, bahkan sampai ke batin kita. Tekanan batin kita perlu untuk istirahat. Kesehatan fisik itu penting untuk kita jaga. Karena kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait roh Allah, bait Roh Kudus, tempat tinggal Allah. Kalau bait kita rusak, tempat tinggal Allah ini rusak, bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam tubuh kita, dalam hidup kita? Jadi untuk Tuhan bisa tinggal dalam hidup kita, bagian kita juga adalah untuk menjaga kesehatan fisik kita, menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Nah, seringkali emosi negatif memburuk karena tubuh kita yang kita tidak jaga. Betul kan? Udah tubuh kita lemah, tambah lagi emosi negatif, maka emosi negatif itu semakin memburuk. Penyebabnya adalah karena kenapa? Karena seringkali kita kurang tidur. Betul? Kurang makan. Itu bisa memperburuk kesehatan kita. Ada orang yang saking stresnya, dia mengalami gangguan tidur. Betul kan? Padahal tidur itu perlu. Setiap hari kita harus tidur berapa jam? 7-8 jam. Itu normalnya. Tapi seringkali oleh karena emosi, masalah depresi, stres, kita nggak bisa tidur. Dan itu berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Apalagi udah nggak tidur, kita udah nggak mau makan juga. Karena stres, nah ini kan akan mengganggu kesehatan kita. Nah kita harus memperhatikan hal-hal demikian. Istirahat yang cukup, jaga pola makan, ya 3 kali sehari makan untuk kesehatan fisik kita. Kita harus melakukan bagian kita menjaganya dengan baik. Ya. Nah, menguatkan diri untuk kembali menghadapi kenyataan, bukan lari dari masalah. Jadi gini, setelah kita bisa normal kembali, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, makan yang sehat, kita sudah kuat diri kita. Bukan setelah kita kuat, kita lari dari kenyataan, lari dari masalah. Tapi kita harus, setelah kita kuat, kita harus menghadapi masalah. Ya, ada teman lagi ketemu nih di luar. Waktu ketemuan di luar, saya tanya, wah si ini kok udah gak pernah kelihatan nih. Oh dia sering lari katanya. Oh iya sih, memang saya sering perhatikan lari. Tapi sekarang ini saya gak pernah lihat dia ikutan lari, olahraga lagi ya, saya bilang gitu. Di WA misalkan ada teman-teman rekan-rekan gembala gitu kan. Oh iya, tapi teman saya bercanda, dia bilang gini, oh dia udah gak pernah lari. Dia lari sih lari, tapi dia lari dari kenyataan. Nah, sering, ini cuma bercanda aja ya. Nah, sering kali kita lari dari kenyataan, lari daripada masalah. Padahal tujuan Tuhan waktu Tuhan menguatkan hidup kita, kita tetap menjaga kesehatan fisik kita dan mental kita. Kita tidak lari dari masalah. Kita harus saat itu menghadapi masalah. Karena kalau kita lari, masalah itu akan datang kembali sampai kita mampu menyelesaikan dan mengatasi. Selama kita lari, itu hanya memperlambat situasi kita untuk menang dalam menghadapi masalah. Padahal Tuhan inginkan kita menang
saat menghadapi setiap masalah. Karena setiap masalah yang Tuhan izinkan adalah sebuah ujian bagi kita untuk kita bisa naik level. Amin. Masalah itu adalah ujian. Waktu kita mampu mengatasi, kita menang terhadap masalah, kita akan naik level di hadapan Tuhan. Ya. Jadi pemulihan menyeluruh yang Tuhan inginkan, Tuhan sediakan bagi kita, dan juga akan menguatkan kita dan akan kita membuat kita siap menghadapi masalah-masalah. Nah, masalah tidak selalu langsung hilang. Kita perlu bersiap menghadapinya. Karena hidup kita ini penuh dengan masalah. Amin. Siapa yang belum pernah mengalami masalah atau tidak mau mengalami masalah? Selama kita hidup, kita akan diperhadapkan dengan masalah. Berarti tugas kita adalah siap menghadapi setiap masalah. Ya, karena masalah itu kata lagu ada luasa, ya kan? Masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi masalah itu akan datang. Bagian kita adalah siap menghadapi masalah demi masalah. Ya. Setiap masalah harus dihadapi tentunya dengan caranya Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan gagal dan kalah. Dan untuk itu kita perlu mengisi, untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi masalah, perlu hidup kita diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan firman Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, Roh Kudusnya bisa ingatkan ayat apa yang perlu dimunculkan oleh Roh Kudus untuk menghadapi masalah-masalah yang kita alami. Jadi pentingnya kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan pikiran-pikiran daripada Tuhan, sehingga hati kita dipenuhi dengan hatinya Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang Tuhan sediakan, dan firman Tuhan itu yang akan menguatkan hati kita, sehingga waktu rasa atau perasaan putus asa, perasaan bersalah, perasaan kecewa itu muncul, emosi-emosi negatif itu muncul, Roh Kudus akan ingatkan firman Tuhan dalam hidup kita, ya, sehingga kita mampu mengatasi setiap masalah, pergumulan, dan segala hal yang jahat itu, ya. Jadi kita harus isi dengan firman. Terus yang perlu kita lakukan juga apa? Kita harus mengisi hidup kita dengan pujian, penyembahan, syukur, doa kepada Tuhan. Ini yang sederhana. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menyembah Tuhan. Sebab waktu kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan diberikan oleh Tuhan urapan. Amin. Urapan yang baru, minyak yang baru, yang menyegarkan hidup. Dan urapan dari Tuhan itu adalah kekuatan kita, yang akan membuat kita mampu mengatasi masalah-masalah. Yang membedakan orang Kristen dengan orang yang di luar daripada Tuhan adalah kita punya urapan yang daripada Tuhan. Amin. Urapan itu juga bicara soal kuasa daripada Tuhan. Kita berbeda. Tuhan sudah berikan kita urapan. Tuhan sudah berikan kuasa. Oleh urapan kita disegarkan. Oleh urapan kita juga bisa disembuhkan dari segala sakit penyakit. Sakit fisik, sakit mental, urapan Tuhan menghancurkan segala kutuk, ya, segala hal-hal yang menekan hidup kita. Kan ada lagu mengatakan begini, dan ku itu dihancurkan oleh urapan. Amin. Ku beban, tekanan dihancurkan dengan urapan yang daripada Tuhan. Jadi mari kita sering menyembah Tuhan. Amin. Waktu-waktu kita dengar lagu rohani, kita putar musik rohani, kita memuji, kita menyembah Tuhan, pasti atmosfer di rumah kita akan penuh dengan atmosfer surgawi. Amin. Jadi kalau ada suasana rumah yang sudah mulai butek, misalnya gitu ya, udah mulai rusuh, udah mulai berisik, udah mulai hal-hal yang membuat kita suasananya negatif, kita putar lagu. Amin. Lagu rohani
kita ikut nyanyi, kita ikut menyembah Tuhan, pasti hati kita berubah, suasana rumah juga jadi berubah. Amin. Hal-hal yang demikian akan membuat kita kuat menghadapi setiap masalah. Urapan Tuhan akan turun menguatkan roh kita, jiwa kita, tubuh kita pada saat kita menyembah Tuhan. Ya. Jadi jangan sia-siakan waktu kita seperti di gereja ini. Datang ibadah minggu, kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena kenapa? Waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Ada urapan yang korporat, urapan bersama ini lebih dahsyat. Kuasa Tuhan bekerja itu lebih dahsyat dibandingkan kita doa atau penyembahan pribadi. Walaupun doa penyembahan pribadi itu penting, tapi saat-saat seperti ini jangan sekedar rutinitas. Amin. Hadir hanya sekedar saya harus orang Kristen harus ke gereja karena hari Minggu adalah harus ke gereja. Enggak. Waktu kita beribadah, kita menyembah Tuhan, di situ roh kita disegarkan. Sembahlah Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Ya, oke. Yang terakhir adalah mengatasi dengan berjalan kembali. Di dalam ayat yang ke-8 bisa ditampilkan. Ayat yang ke-8, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7 dan 8. Oke. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Hor. Jadi malaikat memberikan makanan minuman ini bukan makanan minuman yang biasa. Amin. Kalau makanan minuman yang biasa kita makan satu hari lapar lagi, betul kan? Besok udah lapar lagi. Kekuatannya cuma sampai satu harian aja. Tapi makanan yang diberikan oleh malaikat, makanan dan minuman ini adalah makanan minuman yang surgawi, berasal dari surga. Dikasih makan, Elia makan dan minum 40 hari, 40 malam dia bisa berjalan tanpa lelah. Ya, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Mari kita lihat. Tuhan memberikan kekuatan baru untuk perjalanan selanjutnya. Setelah cukup waktu istirahat dan makan, Tuhan mengutus Elia untuk berjalan kembali. Jadi di sini kita lihat Tuhan bersedia. Ada penyediaan yang daripada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan yang baru, supaya kita tetap dapat melanjutkan perjalanan hidup kita yang masih panjang. Amin. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kalau kita tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita tentunya tidak akan bisa menjalani perjalanan hidup yang panjang ini. Kalau umur kita saat ini Tuhan anugerahkan sampai saat ini, di tengah segala kekurangan, di tengah segala kelemahan yang kita mungkin alami, kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan untuk terus melanjutkan hidup kita. Ya, Tuhan mengutus Elia untuk berjalan kembali, tidak sampai berhenti di padang gurun, karena ada tugas, ada pekerjaan tuh pelayanan yang harus dia kerjakan, dan itu membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Oke, slide berikutnya. Jangan berhenti di lembah keputusasaan. Teruskan langkah kita, karena proses kesembuhan itu terjadi sambil kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ada orang yang bergumul, misalnya untuk sakit penyakitnya, dia berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi Tuhan gak sembuhkan dalam satu hari. Dia terus berdoa sama Tuhan. Dia terus menjalani hidupnya. Dia terus berjalan mengandalkan Tuhan. Dia terus berdoa. Dia butuh kekuatan Tuhan. Dia minta hikmat Tuhan. Kemudian tanpa terasa, setelah bertahun-tahun, dia lihat tubuhnya. Kok saya ini sebenarnya, misalnya nih, divonis dokter 6 bulan. Divonis dokter 1 tahun. 3 tahun. Tapi sudah lewat 6 bulan,
Sudah lewat 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, masih sehat. Siapa yang memberikan kekuatan? Tuhan. Vonis dokter mengatakan selesai. Tapi Tuhan mau kita dipulihkan, dikuatkan untuk terus melakukan tugas-tugas yang dipercayakan. Jadi jangan berhenti dalam keputusasaan. Memang waktu kita dengar berita, apalagi sebuah misalnya dokter yang misalnya memberikan sebuah keputusan yang bagi kita, aduh, berarti singkat ya. Itu vonis dokter. Tapi Tuhan punya jalan yang berbeda. Jadi jangan berhenti dalam keputusan, ya keputusasaan yang demikian. Nah setelah pulih, kita dipanggil untuk melangkah lagi. Melangkah dengan apa? Dengan iman, percaya kepada Tuhan. Kita lanjutkan hidup kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Jangan berhenti dalam keputusasaan. Ya. Kita harus terus bergerak maju dalam pekerjaan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan akan bertambah kuat waktu kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan menuju Horeb atau gunung perjumpaan dengan Allah adalah perjalanan pemulihan rohani. Horeb menjadi simbol perjumpaan dan pembaharuan visi hidup. Jadi tujuan Tuhan memulihkan hidup kita adalah supaya kita sampai kepada tujuan. Ya dalam hal ini Elia punya tujuan, yaitu dia harus sampai ke gunung Tuhan. Sebab di gunung Tuhan itu dia akan mengalami perjumpaan yang khusus dengan Tuhan untuk sebuah tugas dan maksud yang lebih besar lagi. Demikian juga kita. Kalau Tuhan beri kesempatan kita sampai dengan hari ini, Tuhan mau memulihkan kita. Mungkin sedikit demi sedikit. Enggak langsung kita diberikan kesehatan yang full. Enggak, sedikit demi sedikit. Tujuan Tuhan adalah supaya apa? Kita terus melangkah. Terus berjalan dengan Tuhan. Dari hari ke hari semakin kuat. Sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pemulihan secara menyeluruh. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, banyak kali kita nggak sadar mental kita dulu down, tapi berjalan dengan waktu kita menjadi orang yang punya mental yang kuat, mental yang baja. Betul kan? Karena kenapa? Karena kita terus melangkah. Kita tidak mengingat yang kita alami waktu kita down, tapi kita melangkah dengan Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita, kuasa Tuhan menyertai kita, sehingga mental kita yang tadinya down menjadi orang yang bermental baja. Ya. Untuk itulah mari kita mau biarlah tekanan hidup dan emosi negatif itu bukan akhir dari segalanya. Seperti HP, kita butuh di cas, amin, di charger. Waktu kita di charger, kita akan dapat sumber energi, kita dipulihkan kembali, dan kita akan terus berfungsi sesuai dengan tujuan semula dalam hidup kita. Tuhan mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28 berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, kemudian kita serahkan beban kita kepada Tuhan dan terimalah kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa ya. Kita akan nyanyikan lagu Mengalir Kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita minta, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan beban-beban hidup kita. Jangan biarkan keputusasaan membuat kita berhenti. Tapi biarlah kita serahkan segala beban-beban itu. Dan kita terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ini kami mau terbuka, kami mau jujur. Kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan Engkau mengerti hati kami Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah harapan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
yang merindukan air. Demikianlah hidup kami Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan, rindu selalu hadir-Mu dalam hidupku, hadir-Mu di hidupku, memulihkan hidup kami, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, hapuskan air mataku, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi kita katakan, seperti tanah yang kering membutuhkan air, demikian hati kami Tuhan. Bagaikan tanah kering, kami butuh Engkau Tuhan. Segarkan kami Tuhan, rindu air. Demikian hidup kami, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu. Amin Tuhan. Hadir-Mu dalam hidup kami, hidupku, pulihkan kami Tuhan, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulih. Sekali lagi katakan, mengalirlah. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, kami yang lelah, kami yang capek Tuhan. Oh Tuhan, kami melakukan hal-hal dengan rutinitas. Tuhan, beri kesegaran yang baru, berikan tenaga yang baru, berikan energi, kekuatan yang baru. Haleluya. Mari katakan, mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, menjamah hidup kami, menguatkan hati kami Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, untuk membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami yang kami layani. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami Roh Kudus, bakar hati kami, semangat kami, gairah kami Tuhan. Kami akan buang segala keputusasaan, kekhawatiran dan ketakutan, kekecewaan pada dalam nama Yesus. Pulihkan pulihkan kami Tuhan, pulihkan. Terima kasih Tuhan.
Dan sebentar kami akan menerima persekutuan lewat tubuh dan darah Tuhan. Kau telah menyediakan bagi kami hidangan Tuhan, makanan yang benar-benar makanan, minuman yang benar-benar minuman. Kami butuh akan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tahu Kau telah menyediakan hidangan itu. Jika roti dan minum yang diberikan malaikat kepada Elia memampukan dia untuk berjalan 40 hari 40 malam. Demikian juga kami percaya Tuhan, Engkau adalah roti hidup, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagi kami, yaitu roti yang benar-benar makanan dan anggur yang benar-benar minuman. Kami percaya Tuhan, jika Engkau hidup dan tinggal di dalam kami, kami juga akan menerima anugerah kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguduskan roti ini Tuhan. Engkau yang menguduskan juga anggur ini. Dan pada saat kami makan dan minum hidangan yang Tuhan sediakan bagi kami, itu akan membuat kami kuat menghadapi segala masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kami mengingat persekutuan kami dengan tubuh Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Dan jika Engkau ada bersama dengan kami, siapakah musuh kami? Engkau berkata kami akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan bukan saja penyakit secara fisik Tuhan, tapi mental, bahkan roh kami akan dikuatkan. Karena Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah persekutuan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman, bahwa kami adalah milik Tuhan. Dan kembali Tuhan, kami mau angkat di atas kepala kami cawan perjanjian Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mau mengingat 2000 tahun lalu Engkau telah menebus dosa kami. Engkau sudah mengampuni kesalahan kami. Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kutuk, semua penderitaan kami Engkau sudah lakukan di atas kayu salib. Dan darah-Mu telah tercurah, menebus, menyembuhkan, memulihkan hidup kami. Bahkan kami percaya darah-Mu memeteraikan kami bahwa kami adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kami mengalahkan iblis yang mengintimidasi kami, yang mendakwa kami dengan segala tipu daya tipu muslihatnya. Kami hancurkan segala tipu daya iblis itu dengan kuasa darah Yesus dan perkataan kesaksian iman kami kepada Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kami adalah anak-anak-Mu, dan Bapa kami tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima perjanjian yang baru. Yang lama sudah berlalu Tuhan. Kau ganti dengan perjanjian yang baru dimeteraikan dengan darah-Mu.
maka segala janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan telah meteraikan dan sediakan bagi kami. Mari sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukan kacauan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Glory bagimu. Kita mau katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas nama-Mu yang telah Engkau memberitakan firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengulurkan memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kami siap memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberi persembahan kita. Kita naikkan pujian yang menyatakan kami bawa pujian. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
mengakhiri ibadah kita pada siang ini. Saya jemput semua turut berdiri dan kita akan mengangkat pujian penyembahan. Kiranya Kau memberkati aku dan doa berkat saya berikan kepada nama Tuhan. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Benar Tuhan, melalui doa Yabes kami percaya Tuhan juga akan menjawab setiap doa-doa kami. Sebab Tuhan menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Jika sebentar Tuhan kami akan menerima anugerah berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, kami buka hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati bangsa kami lewat pemimpin, lewat keberadaan bangsa kami dalam keadaan aman dan sejahtera, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan jika sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari kita arahkan hati, kita tadahkan tangan kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka turunlah berkat yang khusus daripada Bapa Surgawi, kasih karunia kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin setiap langkah kehidupanmu kepada jalan-jalan kepada kemenangan, bahkan kepada janji-janji Tuhan yang tersedia bagi kita, bahwa kita akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan kita tidak kedapatan bercacat celah sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput setiap kita. Kita akan diangkat di awan-awan yang permai dan akan menerima janji dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.